Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farul Hidayat. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi kuis sistem operasi. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai karakteristik deadlock dan jelaskan contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Karakteristik deadlock yaitu yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua adalah hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga itu non-preemption. Sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Yang keempat adalah circular wait. Jika PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan meminta izin mengakses resource RI. Nah, di sini ada gambar resource allocation graph. Nah, pada gambar ini siklus deadlock terjadi. Jika hanya satu instance per resource, maka pasti terjadi deadlock. Lalu jika ada lebih dari satu instance, terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Nah, pada gambar ini terjadi deadlock yaitu P2, P3, P1, dan P2. Nah, selanjutnya ada soal yaitu terdapat snapshot proses dari suatu sistem operasi. Nah, ini tabelnya, dan di sini kita diminta untuk tentukan yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan nilai matrik NEED yang baru. Lalu yang kedua itu bagaimana jika ada penambahan request yaitu 330 untuk P4. Lalu yang ketiga, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Baiklah, kita langsung jawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan nilai matrik NEED yang baru. Nah, di sini kita akan gunakan sintaks yaitu jika NEED lebih kecil sama dengan available, maka eksekusi proses. Setelah itu kita cari available barunya dengan rumus yaitu available lama ditambah dengan allocation. Dan sebaliknya, jika NEED lebih besar sama dengan available, maka jangan eksekusi proses dan teruskan ke proses selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan algoritma safety. Nah, kita langsung ke proses yang pertama yaitu P0. Di sini syaratnya NEED lebih kecil sama dengan available. Apakah 743 lebih kecil sama dengan 230? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi proses dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu lanjut ke proses P1. Apakah 020 lebih kecil sama dengan 230? Maka jawabannya iya dan eksekusi P1. Setelah itu kita cari available barunya dengan menambahkan available lama dengan allocation-nya yaitu 230 ditambah dengan 302. Maka hasilnya 532. Maka 532 ini kita masukkan ke available baru. Lalu P2, apakah 600 lebih kecil sama dengan 532? Maka jawabannya tidak. Jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P3, apakah 011 lebih kecil sama dengan 532? Maka jawabannya ya dan eksekusi P3. Lalu cari available barunya dengan menambahkan 532 ditambah dengan 211. Maka hasilnya 743. Maka 743 ini kita masukkan ke available yang baru. Lalu P4, apakah 431 lebih kecil sama dengan 743? Maka jawabannya iya. Lalu eksekusi P4 dan cari available barunya, yaitu dengan menambahkan available 743 ditambah dengan
allocation 002, maka hasilnya 745. Lalu kita masukkan ke available yang baru. Lalu kembali ke P0 karena P0 belum selesai kita eksekusi. Apakah 743 lebih kecil sama dengan 745? Maka jawabannya ya. Di sini kita eksekusi P0, lalu kita cari available barunya dengan menambahkan 745 ditambah dengan 010, maka hasilnya 755. Lalu kita masukkan ke available baru. Lalu di sini kita kembali ke proses P2. Apakah 600 lebih kecil sama dengan 755? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P2 dan cari available barunya, yaitu 755 ditambah dengan 302. Hasilnya 1057. Lalu kita masukkan ke available yang baru. Nah, di sini kita akan dapatkan urutan prosesnya, yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Nah, di sini kesimpulannya, sistem berada dalam keadaan aman atau safety karena telah memenuhi kriteria algoritma safety. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Nah, di sini ada tabel yang belum kita tambahkan request, dan di sini yang akan kita tambahkan request. Nah, di sini kita tentukan dulu apakah dia memenuhi syarat untuk request. Nah, syarat yang pertama itu request lebih kecil sama dengan need. Nah, apakah 330 lebih kecil sama dengan need pada P4 yaitu 431? Maka jawabannya ya. Lalu lanjut ke syarat yang kedua. Syarat kedua yaitu apakah request lebih kecil sama dengan available. Nah, di sini apakah 330 lebih kecil daripada available pada P4 yaitu ini 230. Maka jawabannya ya. Nah, jika kedua syarat ini telah terpenuhi, maka kita akan cari available barunya dengan rumus available lama dikurang dengan request. Nah, di sini 230 dikurang dengan 330, maka hasilnya min 100, min 100. Lalu yang kedua yaitu kita cari allocation barunya dengan menambahkan allocation lama dengan request. Nah, di sini 002 ditambah dengan 330, maka hasilnya 332. Lalu kita cari need yang baru, yaitu dengan mengurangkan need yang lama dengan request. 431 dikurang dengan 330, maka hasilnya 101. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengecekan dengan algoritma safety. Nah, kita langsung ke P0. Apakah 743 lebih kecil sama dengan 100? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu apakah 020 lebih kecil sama dengan min 100? Maka jawabannya tidak. Jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P2 apakah 600 lebih kecil sama dengan min 100? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P3 apakah 011 lebih kecil sama dengan min 100? Maka jawabannya tidak. Jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya pada P4 yaitu apakah 101 lebih kecil sama dengan min 100? Maka jawabannya tidak. Jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa sistem berada dalam keadaan tidak aman atau unsafety karena tidak memenuhi kriteria algoritma safety. Maka terjadi deadlock karena terbentuk siklus pada urutan proses dan sumber daya yang tersedia tidak memadai untuk request. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana jika ada request
020 untuk P0. Nah, di sini sama saja dengan soal yang kedua tadi, cuman di sini bedanya untuk proses P0 dan soal nomor 2 tadi untuk proses P4. Nah, di sini tabelnya juga sama. Di sini P0 yang akan kita tambahkan. Nah, yang pertama kita lihat dulu apakah dia memenuhi syarat untuk request. Sini apakah di sini syarat yang pertama itu request lebih kecil sama dengan need. Apakah 020 lebih kecil sama dengan 743? Maka ya. Lalu kita lanjut ke syarat selanjutnya, yaitu request lebih kecil sama dengan available. Apakah 020 lebih kecil sama dengan 230? Maka jawabannya ya. Lalu jika kedua syarat ini sudah terpenuhi, kita lanjut ke mencari available baru, yaitu rumusnya available lama dikurang dengan request. 230 dikurang dengan 020, maka hasilnya 210. Lalu kita cari allocation barunya, yaitu allocation lama ditambah dengan request. 010 ditambah dengan 020, maka di sini hasilnya 30. Lalu kita cari need barunya, yaitu need lama dikurang dengan request. 743 dikurang dengan 020, maka hasilnya 723. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan dengan algoritma safety. Nah, di sini masih dengan syarat yang sama, itu need lebih kecil sama dengan available. Nah, untuk P0, apakah 723 lebih kecil sama dengan 210? Maka jawabannya tidak. Jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P1, apakah 020 lebih kecil sama dengan 210? Maka jawabannya ya, dan eksekusi P1. Lalu cari available barunya, yaitu dengan menambahkan 210 ditambah 302 dengan hasil yaitu 512. Nah, di sini kita masukkan ke available baru. Lalu proses pada P2, apakah 600 lebih kecil sama dengan 512? Maka hasilnya tidak. Jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P3, apakah 011 lebih kecil sama dengan 512? Maka jawabannya ya. Eksekusi P3 dan kita cari available barunya, itu menambahkan 512 ditambah dengan 211, hasilnya 723. Maka kita masukkan ke available baru. Lalu pada P4, apakah 431 lebih kecil sama dengan 723? Maka jawabannya ya. Eksekusi P4 dan kita cari available barunya, yaitu dengan menambahkan 723 ditambah dengan 002, maka hasilnya 725, dan kita masukkan ke available yang baru. Nah, kita akan kembali ke P0 karena belum selesai dieksekusi. Apakah 723 lebih kecil sama dengan 725? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P0 dan cari available barunya, yaitu dengan menambahkan 725 ditambah dengan 30, hasilnya 755, dan kita masukkan ke available baru. Nah, lalu proses P2, apakah 600 lebih kecil sama dengan 725? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P2 dan cari available barunya, yaitu dengan menambahkan 755 ditambah dengan 302, yaitu 1057. Nah, di sini kita akan dapatkan urutan prosesnya, yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan kita dapat simpulkan bahwa sistem berada dalam keadaan aman atau safety karena telah memenuhi kriteria algoritma safety. Baiklah, mungkin itu saja untuk video memenuhi kuis sistem operasi untuk kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.